Salam sehat Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia. Kalau berbicara tentang isi dari syair-syair Manggala Sutta, mungkin kita akan berkata dalam hati, bosan sering mendengar itu terus. Tetapi bila kita pahami makna di dalamnya, kita pun sering terjebak pada kesalahan yang sama. Padahal jelas-jelas dalam Manggala Sutta dikatakan tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan mereka yang bijaksana. Mereka menghormati orang yang patut dihormati. Ini berkah utama. Tetapi pada kenyataannya kita sering terjebak bergaul dengan orang bodoh, memusuhi orang bijaksana, tak mau menghormati orang yang patut dihormati. Gimana? Ketika kita mencari kebahagiaan, siapa yang salah? Sang Buddha jelas-jelas mengajarkan berkah-berkah utama. 38 berkah yang Buddha sampaikan. Tetapi kita sering mengingkari hal itu. Lagi-lagi terjebak dalam pergaulan dengan orang-orang dungu. Lagi-lagi tidak mau bergaul dengan orang bijaksana. Lagi-lagi tidak mau menghormati orang yang patut kita hormati. Inilah yang terkadang kita sendiri terjebak dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Jelas-jelas dalam Manggala Sutta dikatakan hidup di tempat yang sesuai, berketimunan jasa dalam kehidupan lampau, dan menuntun ke diri ke arah yang benar. Itu berkah utama. Tetapi kondisinya berbeda lagi. Kita tidak mau hidup di tempat yang sesuai. Karena apa? Nggak nyaman rasanya ya. Hidup di tempat yang sepi, yang sunyi, yang damai. Kita nggak pernah ingat akan jasa lampau. Padahal itu perlu kita tingkatkan. Yang lampau memang kita nggak bisa ingat kembali. Tapi sekarang kita bisa mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Kita patut menuntun diri ke arah yang benar. Tetapi berat sekali langkah kita ke arah itu. Bapak Ibu sobat muda, dengan seksama Buddha mengajarkan agar kita punya pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan. Itu berkah utama yang Sang Buddha jelaskan. Tetapi sekali lagi kita malas belajar, malas melatih keterampilan. Dalam tata susila kita enggan berlatih. Kita tidak suka dengan ucapan yang ramah tamah. Bagaimana mungkin? Katanya kita berharap berkah, tetapi kondisinya sangat berbeda. Maka itu, pada saat menjelang tahun baru Imlek ini, kita refleksikan diri lagi. Kita refleksikan diri kembali. Ayo, kita laksanakan apa yang diajarkan Buddha Gautama tentang berkah utama. Supaya apa? Supaya kita pun mendapatkan berkah. Kemudian, Sang Buddha menyinggung kembali agar kita berbakti kepada ayah dan ibu, menyokong anak istri, bekerja bebas dari keruwetan. Itu berkah buat kita. Mulailah kita membaktikan diri, berbakti kepada orang tua, menolong, membantu, menyokong. Kepada mereka lah kita kembali berbuat baik. Dan ingat, anak istri kita adalah panutan yang akan kita jadikan jalan hidup bersama pada masa yang akan datang. Ketika kita bebas bekerja, bebas dari celah, ini adalah hal yang utama. Kemudian sekali lagi kita ingatkan, kita baca Manggala Sutta. Di situ jelas-jelas kita diajarkan oleh Sang Buddha untuk berdana, hidup sesuai dengan dharma, menolong sanak keluarga, perbuatan tanpa celah. Ini yang menjadikan berkah utama. Kita dihimbau, diajak kembali
menjauhi kejahatan, tidak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dharma. Ayo kembali kita diingatkan. Lalu senantiasa menghormat, bersikap rendah hati, merasa puas dan selalu berterima kasih, mendengarkan dharma pada saat yang sesuai. Ini berkah utama. Ayo kita kembangkan, laksanakan bagaimana sikap menghormat dan rendah hati kita kepada orang yang patut kita hormati. Puaslah dengan apa yang kita dapatkan. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih. Bukan sekedar ucapan, tetapi tindakan atas rasa terima kasih kita. Lalu Bapak Ibu Sobat Muda, kita diharapkan bisa bersabar, rendah hati bila diperingatkan, sering mengunjungi para pertapa, membahas dharma pada saat yang sesuai. Inilah berkah utama. Sabar. Kita dianjurkan untuk bersabar, rendah hati bila diperingatkan oleh siapapun. Kita tetap berendah hati, terimalah orang menasihati kita. Dan ingat, ketika ingin bertambah kebijaksanaan, kembangkan waktu kita untuk berkumpul, mengunjungi para pertapa, para pandita, untuk bertanya, untuk membahas dharma, hal-hal yang benar, yang tepat. Lalu Buddha mengajarkan juga semangat dalam menjalankan kehidupan suci, menembus 4 kesunyatan mulia, serta mencapai nibbana. Meski digoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tak terkoyakkan. Tiada susah tanpa noda penuh damai. Inilah berkah utama. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, ajaran-ajaran yang Buddha sampaikan bukan sekedar untuk dibaca, bukan sekedar untuk dihafal, tetapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita memperoleh berkah yang paling besar. Semoga keberkahan ini akan membawa kebahagiaan bagi kita dan semua makhluk. Mulailah sekarang, saat ini, dan dari diri kita sendiri. Mulailah hal-hal yang kecil untuk menjadi lebih maju. Terima kasih. Namo Buddhaya.